Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mditsar, kuliah di Universitas Temanggaga Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat video tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Ada beberapa jenis-jenis sistem komputer. Yang pertama adalah jenis perangkat keras input. Perangkat keras input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori sistem komputer. Contoh yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menampilkan output di layar monitor berupa angka, huruf, simbol, maupun perintah yang dapat dijalankan menggunakan keyboard. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Yang ketiga ada scanner. Scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai dari sebuah dokumen, layaknya mesin fotokopi. Dan yang terakhir adalah ROM drive. ROM drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Perangkat ini biasanya digunakan untuk menginstal sistem operasi atau software. Selanjutnya ada perangkat keras proses. Perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dari sebuah sistem komputer adalah prosesor. Prosesor bisa dibilang adalah otak dari sebuah komputer. Kenapa? Karena setiap proses yang masuk maupun keluar selalu diproses oleh yang namanya prosesor. Oleh karena itu, tidak heran jika prosesor merupakan salah satu hardware yang sangat mudah panas. Dan karena itu pula prosesor selalu dilindungi oleh heatsink fan atau kipas pendingin. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard atau biasa disebut papan induk adalah sebuah hardware yang berfungsi sebagai penghubung semua perangkat komputer lainnya. Jadi semua perangkat seperti prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya terhubung menjadi satu di papan induk ini. Yang ketiga ada VGA atau Video Graphics Array. Perangkat keras ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengatur tingkat resolusi gambar atau kualitas gambar. Semakin besar kualitas atau spesifikasi VGA Anda, maka akan semakin bagus kualitas gambar yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada kartu suara atau sound card. Kartu suara atau sound card adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Terus lalu yang berikutnya ada perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Contoh perangkat
keras output adalah monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari FGI. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video, atau lebih sederhananya monitor merupakan salah satu alat atau output berupa tampilan visual yang terhubung menggunakan video card. Terus ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Dan yang terakhir ada proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Selanjutnya adalah perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Yang pertama itu adalah RAM. RAM merupakan alat penyimpanan data sementara. Maksudnya adalah perintah, data, dan proses disimpan sementara di memori RAM. Jika komputer di restart, maka semua yang tersimpan di RAM akan hilang. Selanjutnya ROM. ROM atau Read Only Memory adalah media penyimpanan yang bersifat non-volatile atau data yang hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. ROM biasanya digunakan untuk chip BIOS atau firmware. Yang ketiga adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan non-volatile atau data tidak hilang saat listrik mati, yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Yang terakhir dari perangkat keras penyimpanan adalah SSD. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Teknologi NAND flash yang menggantikan piringan digital menyebabkan SSD menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih hemat listrik. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.